selamat datang di konten kita kali ini, di konten pertama kita ya, yang namanya literati. Membahas literasi atau bukti walaupun gak ada T-nya. Nah, T-nya masih dicap. Oke. Pertama kali kita akan memperkenalkan diri dahulu. Sebagai pembicara atau saya sendiri itu namanya Ilham dari PCI IAIN Kudus. Sebagai Sekbid RPK, Riset Pengembangan dan Keilmuan. Dan teman saya ini, silakan. Ya, nama saya Faikul selaku Kabid RPK. Ya. Kita sedikit akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu konten literati. Jadi dari bidang RPK PCI yang Kudus sendiri itu bikin konten literati itu menjawab tantangan zaman dalam artian ketika COVID ini melanda, bukan berarti perkaderan itu stagnan atau terhenti. Perkaderan keilmuan terutama keilmuan, karena ketika COVID itu datang seakan-akan perkaderan itu berhenti dan itu memang sedikit mengganggu perkaderan. Karena kita nggak bisa ketemuan, jadi nggak ada diskusi. Ruang diskursus terbatas. Dan kita menjawab hal itu lewat media, dan kita memanfaatkan media YouTube itu sendiri yang notabene memang sudah terkenal karena kita melihat potensi dari YouTube itu sendiri memang sangat menjanjikan. Dan itu alasan kenapa kita membuat konten literati ini, membahas literasi. Kita sedikit akan membahas tentang buku apa saja dan terkait dengan keilmuan. Jadi ini udah buku secara virtual, digitalisasi keilmuan. Nah, asik. Sejalan dengan grand design dari Ketum itu sendiri, kita sebelum kita memasuki pembahasan, saya sebagai perwakilan dari PCI Kudus mengucapkan terima kasih kepada SMK Muhammadiyah yang telah memberikan tempat, karena didukung sekali gitu loh dari kepala sekolahnya sama pihak-pihak sekolah itu sangat mendukung dengan properti yang segini bagusnya. Sudah bagus lah. Terima kasih karena mensupport pemuda-pemuda miskin ini yang belum mampu membuat studio sendiri. Terima kasih. Episode kali ini kita punya studio sendiri. Tapi kita terima kasih untuk SMK. Dan mungkin kawan-kawan kalau memiliki bakat di dunia IT gitu ya, bisa IT, multimedia, ada banyak jurusan kalau di SMK Muhammadiyah. SMK Muhammadiyah Kudus. Nah, bukan cuma terkait itu ya, tapi juga kendaraan. Ya, ada semua. Bahkan lapangannya bro, ada tes buat bikin SIM bro. Iya dong, namanya juga TSN. Kan ada TSN. Lanjut lah. Gitu ya, untuk perkenalan sama sponsor-sponsornya kayak gitu. Oke. Langsung saja. Ini yang nanti akan pembicarakan Mas Faik. Silakan sedikit memberikan prolog apa yang akan kita bahas nanti, buku apa yang akan kita bahas nanti. Silakan. Nah, untuk episode pertama ini jadi yang mengisi dari kita dari pimpinan cabang sendiri ya. Mungkin untuk episode selanjutnya kita akan mengundang intelektual lain. Iya. Dan juga tamu istimewa mungkin dari suatu lembaga atau organisasi lain, atau mungkin ketua Muhammadiyah Bapak Internasi bisa kesini. Mungkin kita akan iya. Nah, untuk episode pertama, buku pertama kita akan membahas terkait ini. Buku yang ditulis oleh Pak Nurholis Majid. Ya, judulnya adalah Hasanah Intelektual Muslim. Tentang apa itu? Nah, jadi ini buku nih. Jadi ini satu buku, tapi isinya banyak sekali pemikiran-pemikiran, yaitu intelektual Muslim. Contohnya intelektual Islam. Maaf saya. Contohnya, jadi buku ini mencakup atau berisi tentang pemikiran-pemikiran para intelektual Islam seperti yang paling terkenal ada Al-Ghazali, ya, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Kindi. Berarti kebanyakan tokoh-tokoh baru gitu ya.
ya tokoh-tokoh baru seperti ini Al-Afghani juga yang dan Muhammad Abdul yang merupakan kalau kawan-kawan kader IMM dan kader Muhammad Tawi merupakan genealogi pemikiran dari Ahmad Dahlan. Ya benar. Itu. Jadi awal pemikiran Ahmad Dahlan dalam membuat Muhammadiyah itu ya terinspirasi dari pemikiran mereka seperti itu. Jadi langsung saja mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas Pak, ini akan membahas tokoh yang mana dan pemikirannya itu seperti apa. Nah, di buku ini kan banyak sekali tadi tokohnya, Ya. tidak mungkin kita membahas ke semuanya. Ya, Itu waktu 1 minggu, Pak. Iya, Tidak bisa. iya dong. Jadi saya akan bahas salah satu tokoh yaitu ini Al-Afghani. Nah, Seperti apa itu? nah, di sini itu dia ada di bab terakhir, bukan bab terakhir. Dari mana? Sebelum bab terakhir. Ya, itulah. Itu Bapak Al-Afghani, beliau ini membahas terkait yang namanya penyakit umat. Penyakit umat atau kemunduran umat. Dari bid'ah itu atau gimana? Bukan, beda. Jadi Penyakit umat seperti apa, Pak? penyakit umatnya itu cenderung menyeluruh. Penyakit yang menyebabkan kemunduran dari umat itu tersendiri. Kemiskinan. Salah satu. Itu akibatnya Bu. Ya. Akibatnya Bu. Jadi gini, dalam kondisi umat atau katakanlah umat Islam, ya karena memang ini bahas umat Islam, itu ada masa di mana kejayaan umat itu ada. Ya. Dan kejayaan umat itu terlahir atas kokohnya pilar-pilar keumatan. Nah, kalau di pemikirannya Al-Afghani itu dia menyebarkan seperti bangunan yang ini apa? Pilar apa namanya? Ya, pilar tiang. Ya, tiangnya itu kokoh. Ya. Karena anggota dari umat tersebut itu solidaritasnya tinggi dan keilmuannya apa ya istilahnya? Baiklah, mampu mengkomparasikan antara keilmuannya dengan kebutuhan agamanya. Berarti sama seperti negeri ini ya, yang keilmuannya itu bagus, pemimpinnya bagus. Kan seperti itu. Oh iya, Iya. Nggak ada penyakit kalau di negeri ini nggak ada penyakit. tidak ada, sangat tidak mungkin. Berarti negeri lain tadi. Entah berantah. Mungkin seperti itu. Iya, bisa jadi. Iya. Jadi, tapi di kondisi umat yang baik seperti yang saya jelaskan tadi, akan ada masa di mana adanya keruntuhan. Di mana pilar-pilar ini itu bisa keropos. Ya, berarti kayak macam baik dulu lah. Yang awalnya jaya terus runtuh kayak gitu. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi keropos ini lah yang disebut Bapak Al-Afghani sebagai penyakit umat. Nah, ciri-ciri penyakit umatnya itu seperti apa? Nah, itu dijelaskan beliau bahwasanya cirinya yang pertama adalah naik turunnya kualitas kepemimpinan umat. Ya, Naik turunnya kualitas kepemimpinan umat. Jadi di satu periode dengan periode lain itu kondisinya naik turun. oh itu yang disebut sebagai penyakit umat berarti. Itu salah satu indikasinya. Adalah bahwasanya kepemimpinannya bukanlah, jadi kepemimpinan dari periode ke periode lain itu tidak lagi progresif, tapi mengalami semacam kebingungan. Kalau di periode pertama dia baik, periode selanjutnya itu turun, naik lagi, sampai akhirnya yang ditakutkan oleh Pak Al-Afghani ini adalah di saat kebingungan tersebut sering terjadi dan tidak adanya keinginan untuk mengembalikan progresivitas umat, nanti umat ini akan mati pada Iya. Berarti kayak hadis yang menerangkan tentang orang yang sama atau lebih buruk dari hari ini, berarti itu yang lebih buruk, katakanlah seperti itu. Kalau yang lebih baik berarti itu yang beruntung. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus indikasi yang kedua yaitu adalah di dalam organisasi umat ini sendiri
sudah meninggalkan yang namanya kepentingan umat. Jadi mulai timbul ego-ego pribadi dari setiap anggota umat. Dari yang awalnya untuk kepentingan kemajuan kebersamaan umat menjadi kepentingan untuk diri pribadi. Ya, seperti kalau kita menjadi ketua, tapi kita mendapatkan jabatan yang bernilai profit, Ya nggak apa-apa. memiliki program sendiri terus. Ya nggak apa-apa dong. Ya, kita lanjut saja. Terus ya kayaknya. Itu salah satu indikasi yang bisa terlihat. Nah, dari dua indikasi ini juga dijelaskan oleh Pak Lafgani. Kira-kira penyebabnya apa? Kan dia mengibaratkan bahwasanya hal ini sebagai penyakit. Dan suatu penyakit itu kan bersumber dari suatu hal. Contohnya, satu virus itu kalau masuk di tubuh itu kan awal dia masuk kan tidak berpengaruh apa-apa. Ya, terus tadi virus tersebut berkembang akhirnya jalan. Yang menyebabkan dua indikasi tadi, yang pertama itu terkait menurunnya atau tidak jelasnya progresivitas umat adalah tidak pahamnya umat terhadap sejarah umat sendiri. Maksudnya? Maksudnya gini, umat yang dimaksud ini kan umat Islam. Ya. Umat Islam itu ada yang tidak memahami, pertama tidak memahami agamanya sendiri. Tidak memahami sejarah agama sendiri, dan tidak memahami sejarah umatnya sendiri. Kalau kata profesor politik yang bisa saya sama itu Salim Said, Ya pokoknya itulah. dia kan mengatakan gini. Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya. Tapi Bapak Soekarno sendiri nyatanya telah melupakan sejarah. Ya. Nah, seperti itulah penyakit umat. Umat Islam yang dimaksud di Pak Lafgani ini adalah ada umat yang dia itu mengaku paham terkait agama, tapi sebetulnya dia belum paham secara menyeluruh. Jadi pemahamannya dia itu subjektif dan pragmatis. Maksud itu? Ya gini ya, kalau dilihat secara gamblang itu sedikit benar. Dalam artian emang benar kalau sekiranya kalau umat Islam memang sedikit memahami sejarah dan sedikit memahami ilmu agama. Karena ya kita, kalau saya sendiri itu tidak terlalu ya kalau belajar agama belajar, cuma tidak terlalu mendalami. Dan kejelekan dari umat Islam itu sendiri itu terlalu bukannya terlalu banyak tahu sih, lebih ke sok tahu. Kejelekan umat Islam itu terlalu sok tahu, dan kalau disalahkan itu nggak mau, kalau dikritik nggak mau. Nah itu yang jadi kejelekan kita, atau saya sendiri itu nggak mau dikritik dan sok tahu. Nah itu jadi polemik besarnya di situ. Nah, poin berbahayanya di situ. Jadi karena umat Islam tidak memahami agamanya sendiri secara menyeluruh dan tidak memahami tentang sejarah agamanya, itu mengakibatkan dia tidak memahami esensi dari yang umat itu perjuangkan. Jadi seperti ini. Kalau kita hidup di zaman sekarang, kalau kita nggak mengetahui perjuangan tokoh-tokoh umat pada masa Nabi Muhammad, pada masa Khalifah Rasyidin, kita tidak akan bisa memahami bagaimana pemikirannya, mengambil contoh, mengambil esensinya kita tidak tahu. Seharusnya kan perjuangan mereka juga harus kita lakukan, karena perjuangan mereka itu bersumber dari esensi agama Islam itu sendiri. Berarti sedikit saya simpulkan kalau dari sedikit penjelasannya ya. Berarti kalau penyakit umat yang dimaksud dari alam ini, berarti penyakit umat yang di pikiran atau di akal itu sendiri berarti ya. Nah, jadi dia memimpin umat berdasarkan subjektivitas pribadi. Dia tidak mempertimbangkan histori dari umat yang dia pimpin. Nah, karena itulah
terjadi tadi kebingungan dalam progresivitasnya. Jadi naik turun, yang ditakutkan nanti adalah hilang. Karena apa? Karena selain tujuannya menjadi tidak jelas, karakternya juga hilang. Contohnya misal di Indonesia, jika kita mengingat perjuangan pada zaman penjajahan, ya kan? Zaman itu esensi yang dibawa untuk merdeka adalah kemerdekaan atas nama kemanusiaan. Jika pemimpin kita mengingat hal tersebut, mengingat pembebasan yang pernah dilakukan di masa lalu, seharusnya zaman sekarang tidak ada korupsi, kan gitu. Karena korupsi itu kan artinya menindas. Sementara sejarah kita mengajarkan kita untuk melakukan pembebasan, bukan penindasan. Itu kamu nggak tahu kalau korupsi itu pembebasan? Pembebasan kemiskinan keluarga sendiri. Ya, dana bansos itu. Dana bansos itu menyelamatkan uang loh. Ya, apa? Kamu tahu gak? Uang itu kan bisa menjadi ini perantara penyebaran virus. Si menteri ini baik daripada uang ini menyebarkan virus, lebih baik buat saya sendiri. Ya udah baik, oke. Kita nggak tahu. Niatnya baik. Oke, ya. Lanjut. Sampai mana tadi? Sampai tadi kan ada penyebabnya kan lagi satu. Oh ya. Lain. Nah, kemalasan intinya itu tadi berarti kan kesimpulannya kemalasan umat untuk mempelajari esensi dari agama sendiri dan sejarah dari agama sendiri. Nah, itu juga bersumber dari yang namanya degradasi keilmuan. Degradasi keilmuan. Jadi degradasi keilmuan itu kan artinya kan ini apa? Penurunan keilmuan kualitas keilmuan gitu. Nah, kenapa kualitas keilmuan ini bisa terjadi? Itu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu pragmatisme keilmuan, yang kedua yaitu fanatisme keilmuan. seperti apa itu? Contohnya ini, seperti tadi, pragmatisme itu kita membaca buku, tapi kita hanya membaca ini apa yang kita inginkan. Ya, kayak misal kalau kita buat makalah cuma ngambil bab yang kita inginkan. Nah, itu. Jadi terkadang saat kita hanya membaca yang kita inginkan, kita cuma membaca satu bab yang kita inginkan, bab yang lain tidak kita baca. Tidak akan ada ini namanya apa ya? Siapa tahu yang kita baca itu belum tuntas loh. Ya, kebanyakan seperti itu sih emang. Nah, sudah. Terus ini pragmatisnya sendiri adalah seperti ini. Oh iya, penafsiran atas ilmu yang didapat itu subjektif. Jadi dia tidak mau membenturkan pemahaman dia terkait ilmunya dengan pemahaman orang lain. Gitu. Ya, berarti intinya itu umat Islam, saya sendirilah sebagai umat Islam itu berarti kalau membaca itu lagi kulit ari, bukan sampai ke tulang-tulangnya berarti lagi sampai ke kulit ari lah. Gampangnya ini lagi sampai belum sampai ke inti. Nah, seperti itu. Nah, dari situ muncul tadi faktor yang kedua yaitu fanatisme keilmuan. Seperti apa ini? Nah, seperti ini. Kalau misal saya baca buku ini, menurut saya buku ini adalah buku yang paling benar. Jadi saya fanatis terhadap buku ini atau pemikiran ini. Misal saya baca buku pemikiran Soekarno, lalu saya bertemu orang lain, bukan dengan orang lain. Saya fanatik dengan pemikiran Soekarno. Saya sudah misal. Jadi kalau misal iya semisal ini kan semisal kan masih semisal contoh. Nah, kamu menyampaikan argumen terkait dari pemikiran Soekarno dan sebenarnya pemikiran itu benar gitu, relevan. Ya benar. Tapi menurutku itu salah karena apa? Pemikiran itu tidak datang dari pemikiran Soekarno. Jadi aku menolak pemikiran lain selain dari pemikiran Soekarno. Jadi seperti itu. Jadi fanatik terhadap pemikiran tokoh itu sendiri berarti. Jadi dia tidak mau mempelajari ilmu lain.
seperti misalnya ya seperti kondisi mahasiswa, terkadang kan ada ini, aku cuma ingin mempelajari ilmu agama, ilmu filsafat, ilmu logika, susah seperti itu ya. Tidak boleh seperti itu bro. Tapi merupakan suatu kewajiban kalau kita fanatik terhadap kita sendiri, kita paparan sama hadis. Nah, kecuali itu merupakan suatu kewajiban. Karena itu kewajiban sebagai manusia. Tapi jangan kita menutup diri akan ilmu-ilmu lain. Itu sunnah muakkad. Ya seperti itulah. Sunnah yang dilakukan. Ya itu sih. Jadi apa tadi? Apa? Ini terkait penyakit umat tadi. Kita kembali ke degradasi keilmuan. Nah, salah satu pemicunya dari degradasi keilmuan selain itu adalah kalau yang secara real kurangnya minat baca. Ya, Kurangnya minat baca. Benar. Kan jadi dari semua indikasi kemunduran umat tadi, ujungnya itu adalah di pendidikan, terutama kurangnya minat baca. Ya benar. Apalagi ini Kalau bisa disebutkan. ya, kalau bisa disebutkan seperti itu. Ya. Jadi di buku ini itu menuliskan seperti ini. Di masa-masa kemunduran umat ini akan ada beberapa golongan yang mencoba untuk membangkitkan umat melalui media literasi. Banyak anggota umat yang mulai menulis di koran. Akan tetapi hal itu menjadi sia-sia saat tidak ada yang membaca tulisan tersebut. Dan akan sangat sia-sia jikalau ada yang membaca, tapi pembacanya seperti tadi. Dia membaca tapi dia tidak memahami isinya. Dia membaca tapi dia fanatis dan menutup keilmuan lain. Oh, ya Pak. Berarti yang jadi garis besarnya itu saya sendiri sebagai umat muslim itu bukannya tidak suka membaca. Saya suka membaca, cuman menjadi garis besarnya walaupun suka membaca tapi harus memahami isinya itu. Nah itu. Ditambah lagi kalau punya ilmu atau punya ilmu kita wajib menyampaikan. Nah terus ini terkait yang kisah tadi, terkait beberapa anggota yang menulis di koran tapi tidak ada yang membaca, walaupun ada yang membaca tapi tidak paham dengan apa yang ditulis. Itu relate dengan kondisi zaman sekarang, terutama di era era post-truth dan era revolusi industri digital 4.0 ini ya. Karena apa? Orang sekarang tidak mau membaca buku, ya kan? Ya, benar. Lalu literasi yang didapat itu dari mana? Dari sosial. Dari konten-konten media sosial. Iya benar. Nah itu padahal dia tidak mengetahui konten-konten dari media sosial itu benar atau tidak. Atau memiliki sumber yang jelas atau tidak. Nah itu menjadi apa ya? Garis besarnya itu di situ. Kalau ditarik secara undang-undang itu memang relevan. Kalau dalam artian, kalau dalam undang-undang, kalau nggak salah ya, kalau salah nanti dengarkan di kolom komen. 28E ayat 3 itu kan menjelaskan sedikit tentang kita mempunyai hak tentang mengeluarkan pendapat. Tapi yang tidak ditulis di situ adalah kewajiban menghargai pendapat. Kenapa kewajiban tidak ditulis? Karena itu memang sudah kewajiban yang notabene memang nggak usah ditulis. Nah itu menjadikan hoax sama ujaran kebencian di situ. Kita merasa punya hak, tapi nggak ada kewajiban untuk menghargai pendapat itu sendiri. Nah itu yang notabene memang menjadi garis di situ. Kita kurang membaca, kurang menghargai pendapat. Kejelekannya di situ sih kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau aku yang parah ya poin tadi tentang kurangnya minat baca, dan kalau di era post ini kurangnya tabayun. Jadi orang itu lebih suka mencari ilmu di sosial media, padahal dia tidak tahu yang ditulis di sosial media, baik itu Instagram, TikTok, Twitter atau yang lain, itu benar atau tidak itu tidak tahu. Iya. Bahkan kadang hoax bro.
Iya, dan contohnya nah itu hoax yang memberikan semacam pengetahuan itu disebar begitu gampang. Nah itu yang menjadi diskusi kan seperti yang saya bilang tadi. Kita mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, yang dibicarakan cuma hak yang kita dapat, cuma kewajibannya yang nggak ditunaikan. Padahal kita berkewajiban kalau kita mau meng-share info tersebut, kita memiliki kewajiban apakah yang kita share itu benar atau tidak kan gitu. Kita sendiri kan bertanggung jawab sendiri. Masalahnya hoax ini semakin ngeri bro. Kemarin bro aku di sebuah grup ya, ada hoax lah. Apa? Hoax tentang ini menangani atau menghilangkan virus corona. Tipsnya itu cuma minum air kelapa 1 biji, dikasih madu, sama dikasih garam. Terus itu ditulis setelah minum ini setelah 1 jam virus akan hilang dan Anda akan sembuh. Tidak semudah itu dong. Ya nggak apa-apa. Coba kalian minum kelapa 1 biji untuk sendiri loh. Enak. Ya bukan enak. Ya, mungkin virus hilang, tapi Anda kembung dong. Ya enak Pak. Air kelapa ini enak Pak. Ya enak, tapi kan tidak mau mengurus virus. Ini virus mematikan bro. Ya mungkin ya itu intinya gitu. Kalau bisa kita simpulkan dari bermacam-macam problematika umat ini bersumber dari tidak pahamnya umat akan esensi dari umat itu sendiri yang muncul karena adanya degradasi kejujuran umat. Berarti solusi yang kita dapatkan atau kita kecobakan kepada masyarakat gimana solusinya? Kalau dari saya memahami isi dari pemikiran Pak Alabani ini, solusinya adalah kita harus bisa istilahnya apa? Mempush diri kita untuk memahami dan untuk menelaah lebih jauh terkait esensi dan hakikat dari umat kita sendiri. Kita ini berdiri karena apa? Berdiri untuk apa? Diperjuangkan untuk apa? Berarti intinya itu membaca secara tekstual sama kontekstual seperti itu. Kalau dari saya mungkin kalau kawan-kawan punya pendapat lain terkait pemikiran Alabani, silakan diskusi di kolom komentar. Tapi kalau saya boleh memberikan saran, kalau saya sebagai kaum muda banyak-banyaklah membaca buku dan silakan isi buku tersebut itu dijadikan sebagai status bener. Walaupun kita emang merasa riak atau sombong pamer, gak apa-apa. Dan harapannya kan bisa memantik. Nah seperti itu. Contoh kecilnya sih seperti itu. Dalam artian walaupun kita emang ada rasa pamer, ujub, bangga akan diri sendiri, gak apa-apa. Yang penting dari orang lain itu terpanik akan membaca dan memahami. Penting itu memahami. Seperti itu. Jadi pentingnya buku itu bisa menentukan masa depan suatu bangsa. Tapi jangan buku situ, jangan misalnya eksperimen itu jangan. Jadi buku karena menentukan masa depan bangsa harus dibaca, jangan dibakar. Apalagi disita. Ya, gimana? Ada tambahan lagi? Terlalu berbahaya. Ada tambahan lagi? Berarti yang bisa saya simpulkan adalah pemikiran Alabani terkait penurunan kondisi umat ini atau penyakit umat ini terkait dengan pola pikir berarti ya, dalam artian kesalahpahaman kita dalam agama, dalam memahami agama, kesempitan kita dalam memandang agama, kurangnya membaca secara tekstual dan kontekstual itu seperti itu. Dan jadi solusinya ialah ya kita sebagai umat Muslim memang harus membaca baik secara buku tekstual ataupun membaca secara lewat kontekstual dan konseptual. Nah itu kan sebenarnya sudah dilakukan oleh Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad, yang memang tidak bisa membaca dan menulis, tapi bisa merubah umat. Nah itu yang menjadi landasan bergerak kita seperti itu. Dari sifat-sifat Nabi, dari sifat-sifat para sahabat. Nah
Nah itu bagaimana cara kita bisa memahami? Ya kita memang harus membaca, memahami sejarah itu penting. Karena sejarah bisa mengubah masa depan kita. Mungkin itu yang bisa kita jelaskan. Ya mungkin Untuk yang lain bisa kita perbincangkan di konten lain atau di luar layar. Mungkin seperti itu. ya mungkin cukup sekian untuk episode pertama ya. Mungkin kalian bisa menunggu untuk buku-buku selanjutnya dan pemateri-pemateri selanjutnya. Iya. Mungkin cukup itu yang bisa kita sampaikan.